Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video keberapa saya lupa. Kalau nggak salah video kelima ya, di tanggal 17 Januari tahun 2023. Pembahasan untuk video ini adalah tentang bagaimana cara mengatasi produk-produk multi level marketing yang beredar di pasaran yang tidak didistribusikan secara MLM. Nah, kita bikinnya biar adil, jadi nggak cuman biarin aja orang mau jualin produk kita, jangan pikir oh itu palsu segala macam, udah biarin aja. Kita bikin mindset orang berubah, masyarakat tuh akan mikir nanti. Oke, gambarannya seperti ini. Nah, ini produk yang dijual secara ini konvensional atau retail, ini secara MLM. Pertama, ini saya ingin kerjasama dari Menteri Perdagangan dan Industri yang harus memberikan keputusan atau apalah, keputusan menteri atau undang-undang atau apalah, Pak Syukur bikinlah. Jadi ini produk ini harus sama harganya. Jadi produk yang tadinya merupakan produk MLM nggak jadi masalah mau dijual secara retail atau konvensional, asalkan harganya harus sama. Nah, harus sama ya. Makanya jadi harus jelas pertama modal. Modal harus jelas. Terus biaya produksi. Biaya produksi. Lalu biaya distribusi. Jelasin ini. Yang nanggung nih sebenarnya ini perusahaan ini nih, pabrik ini, di biaya distribusi, lalu biaya promosi. Modal, biaya produksi, biaya distribusi, dan promosi. Ini modal taruhlah dengan keuntungan ya, modal dan keuntungan. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi 4 ya. Nah, dalam sebuah produk, misalkan 100.000, ini kita taruhlah bagi 4 ya. Nah, bagi 4 ini 100.000 taruhlah. 100.000 modalnya taruhlah misalkan sekian, dari harga 100.000 ini taruhlah misalkan sekitar modal dan keuntungan ini ya, yang makanya kita harus jelas biar nanti orang-orang pada mikir, sialan gede tuh perusahaan dapat untung, gue mendingan ini aja lah yang dapat bonusnya gede, yang hak para marketing itu besar, biaya promosinya besar. Jadi kalau dia nutup-nutupin, ketahuan ntar, ternyata untung dia gede, perusahaan gue sialan nih, gue kerjain, ternyata mah itu perusahaan mikir lo, join lo kesini ntar. Modal dan keuntungan ini harus jelas. Taruhlah kita batasin modal dan biaya produksi ini, taruhlah kita bikin sekitar 10%. Nah, modal, biaya produksi sama keuntungan. Nah, distribusi ya kita pakailah distribusi ini ditanggung boleh antara pabrik atau perusahaan MLM tersebut. Jadi fleksibel ya, nggak harus jadi kerjasama deh. Tentuin ininya. Nah, yang kita pikir adalah promosinya ini, biaya promosinya. Kalau bisa dibilang taruhlah ini 10%, taruhlah ini 5% nih biaya distribusi. Jadi 15% sisanya adalah 85% biaya promosi. Oke, benar nggak ya? 10 ya, 85%. Ini kalau bisa seperti ini. Nah, jadi biaya promosi ini besar sebenarnya. Jadi para member ini dapatnya gede, para marketingnya sebagai ujung tombak perusahaan besar dapatnya. Jadi makanya kalau kita nanti ternyata perusahaan ini gede, sialan. Kita member, kita marketing udah panjang, udah susah setengah mati cari omset, cari keuntungan, ternyata dapatnya kecil. Nah, ini harus jelas. Seperti itu. Oke, jadi hati-hati tadi dengan yang berbau penipuan. Saya jelasin kenapa harus jelas berbau penipuan dan yang lain sebagainya. Kenapa? Ini bentar ya, saya belokin dulu. Kalau tidak seperti yang tadi saya jelaskan, maka siap-siap kalian akan hancur semuanya. Ya, siap-siap. Gambarannya sebagai berikut. Kalau misalkan secara pabrik ini yang punya ini ya, jadi pabrik tersebut yang harus melakukan
secara konvensional atau retail dengan secara MLM. Artinya ini harus butuh iklan. Nah, promosi itu pakai iklan. Jadi kerjaan nih pabrik nih, kan nggak apa kita kerjain. Dan ini tidak butuh iklan. Justru dengan adanya iklan ini kebantu mikir ntar. Tenang aja, jadi kita nggak capek-capek jelasin. Nah, MLM ini sebenarnya promosi. Nah, biaya promosi itu untuk membiayai jaringan, membiayai member-membernya. Ini sebenarnya dari biaya iklan. Dulu papa almarhum pernah bilang, Din, ternyata satu hari itu biaya iklan itu, kalau nggak percaya tanya tuh yang punya perusahaan-perusahaan yang pasang iklan. Tahu nggak berapa? Ratusan juta loh satu hari bisa keluar, jangan dikira kecil untuk satu produk. Jadi mikir kalian, gede berarti biaya promosi itu. Jangan main-main. Kalau ternyata biaya promosinya kecil, nah kena kalian dikerjain sama perusahaan-perusahaan MLM yang katanya syariah segala macam, pakai label syariah. Bohong itu, suruh mereka keluarin itu. Sebenarnya transparansi itu bukannya seperti yang saya bilang harus dihilangkan, cuman harus diliput maksudnya. Jadi saya juga mikirnya tahu pikiran kalian, boleh kalian transparan, cuman harus diliput. Jadi jelas, ada saksi maksudnya. Diliput itu ada saksi. Dan itu disebarin, diumumin. Nah itu maksudnya. Jadi kalau nggak ada saksi, ya maaf, itu bukan yang saya maksudkan dibilang, yang dikatakan transparansi untuk menghilangkan korupsi dan lain sebagainya. Kemana-mana nih belepetan onaninya, ngomong kesana kesini kemana-mana. Nah itu dia. Oke, biaya promosi seperti itu. Jadi hati-hati kalian. Kalau kalian ternyata dapatnya kecil, sialan bukannya. Semakin banyak produknya, semakin susah ngejualnya. Malah numpuk. Tiap bulan harus jual produk, harus beli produk. Yang ada keluar tuh kantong gua keluar duit mulu. Emang lo nggak mikir buat anak bini, buat nafkah, ngejalan udah capek-capek, ternyata kerjain. Makanya gue bilang berlebihan mereka ngakal-ngakalin para membernya untuk dapetin bonus yang besar. Hati-hati, oke? Nah seperti ini. Jadi ini para masyarakat ya, kalau nungguin iklan TV ya, mikir mereka nanti udah cuma satu kali beli, kalau habis beli lagi satu kali, habis beli lagi satu kali. Ternyata duit mulu yang keluar kalau dibikin secara retail dan konvensional. Nggak apa-apa, ini mereka nanti akan mikir ntar, gue mau ikut yang mana ya? Ya udah terserah, udah gue punya produk, punya toko, gue punya ini segala macam. Nah tapi kalau secara MLM ini satu kali beli menurut sistem binari ya yang saya jalankan di PT Melia Sejahtera, hanya satu kali dapat duit tiap kali. Tiap hari ada bonus hari, ada bonus gitulah. Tiap hari itu langsung bonus cair. Nah itu dia. Jadi setiap kali dapat duit dan dapat produk. Artinya kalau kita butuh produk, dapat di sini nah yang dari auto maintain, nggak perlu ngeluarin duit lagi. Enak kan? Sekali ngeluarin duit, dapat duit terus-terusan, dan ini diwariskan sampai seterus anak cucu kita. Nah mikir, mau nunggu yang ntar masyarakat mikir kalau iklan gue dapetnya udah jelas, ya kalau banyak duit nggak jadi masalah. Ngeluarin duit terus. Ya, banyak duit nggak jadi masalah. Tapi kalau begitu orang yang gue beliin aja deh, yang jelas, ini dapat jadi member. Kalau nunggu orang-orang para MLM, para marketing, mendingannya aja. Gue nggak perlu dengerin iklan capek-capek, nungguin orang ngoceh sampai berbusa. Ntar kita mikir bener juga, udah join di sini aja deh, dari MLM aja. Nah jadi justru yang kita lakukan adalah dakwah dalam berbisnis sambil dakwah. Ini yang dilakukan, yang harus dilakukan untuk para member MLM, khususnya di PT Melia Sehat Sejahtera. Nah, tekniknya gampang, nanti saya jelasin di video berikutnya. Bagaimana kita caranya nyari pelanggan, dapat pelanggan, terus mentraining downline segala macam. Ntar saya kasih gambarannya. Oke, ini dia. Jadi ini ya. Untuk video selanjutnya adalah cara memprospek. Jangan lupa ya, ini Menteri Perdagangan dan Industri harus menentukan bahwa harganya harus sama di retail konvensional dan di MLM. Kalau beda, ini lapor semua member MLM, toko mana langsung sanksi, tutup itu toko. Nah, mikir tuh semua yang mau jual lebih murah daripada produk yang didistribusikan oleh PT perusahaan MLM. Kenapa? Nyesel mereka. Otomatis dia kan dapat untung gede, ya kan, promosi.
Kalau dia jual sedikit, emang dia niatnya emang jahat nih, ternyata toko ini merupakan toko-toko yang jahat, mungkin dikendalikan oleh MLM yang lain, bisa jadi. Yang jelas ketentuannya harus sama. Kenapa? Pertama dia rugi, dapat yang harus dapat untung besar, malah diuntung jual sedikit, udah gitu ditutup. Nah nyesel dia jual lebih murah, mending sama kayak yang dijual di MLM. Nah mikir kan kalian. Nah, oke, begini cukup untuk penjelasan mengatasi produk-produk multi level marketing yang beredar di pasaran, di konvensional dan retail. Selanjutnya ada video berikutnya, bagaimana itu cara teknik untuk prospek, untuk maaf, ini hanya apa ya, cara saya yang selama ini saya lakukan terhadap downline saya. Jadi mereka join, cuma saya nggak bisa membina karena saya, ya itulah kelemahan, salah satu kelemahan saya, dan saya belajar dari kelemahan saya. Oke, tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah lanjut ke 6 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.